Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab, dalam hal ini Bapak Haji Cecep Pramono yang katanya sedang sakit kakinya sebelah kiri atau apa katanya. Ya, kita doakan semoga beliau lekas pulih kembali, sehat walafiat, amin, Allahumma amin. Dan semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim, ibu-ibu Harmoni apa namanya? Ummahat. Ibu Insinyur Tis Mulyati, yang semoga beliau beserta pengurus yang lainnya dan jamaahnya juga semoga semuanya saja juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, wabil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Oh ya, ada satu lagi, ada pepatah Arab yang mengatakan mangka sura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Jadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Walaupun kadang ada jamaah yang nyeletuk, kalau Ustaz gak ngomong lebih salah lagi. Baik para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Al-Muhyi secara umum diterjemahkan dengan yang maha menghidupkan, itu Al-Muhyi. Kalau Al-Mumit itu diartikan dengan yang maha mematikan. Jadi Allah itu zat yang maha kuasa menghidupkan, dan Allah adalah zat yang maha mematikan. Jadi mati hidupnya makhluk itu murni hanya Allah yang kuasa. Makhluk tidak punya kuasa. Jadi makhluk tidak punya kuasa menghidupkan, makhluk tidak punya kuasa mematikan.
Yang punya kuasa menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Al-Muhyi ini berasal dari kata hayyun yang memiliki dua arti dasar, yaitu hidup dan malu. Karena ada nanti kata al-haya'u minal iman. Tapi ya, di situ haya artinya malu. Tentu dalam hal ini kita membahas yang hidup artinya ya. Di mana hayyun artinya hidup, muhyi itu artinya yang menghidupkan. Kalau al-mumit itu berasal dari kata mautun, mata yamutu mautan, yang berarti yang memiliki arti dasar hilangnya kekuatan atau potensi sesuatu. Makanya ada istilah seseorang itu mati potensinya gitu. Atau membunuh karakter atau apalah istilahnya. Itu kan mencoba untuk mematikan potensi seseorang gitu. Tapi terlepas dari itu, kalau yang dimaknai pengertian mati pada umumnya itu adalah lepasnya ruh dari jasad. Saya ulang, lepasnya ruh dari jasad. Yang mati jasadnya, ruhnya nggak mati. Jadi pengertian mati itu apa? Lepasnya, umumnya ya, pengertian mati itu lepasnya ruh dari jasad. Yang mati jasadnya, ruhnya nggak mati. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah beliau mengatakan, ruh ini jenis makhluk yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya, itu ruh. Ruh ini jenis makhluk yang ada permulaannya tapi nggak ada akhirnya, itu ruh. Maka kalau ada istilah kita dengar seseorang mati, itu mati jasadnya, ruhnya nggak mati. Ruhnya lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Kalau kita cermati, merujuk pada informasi dalam Al-Quran diantaranya, sebenarnya kita di bumi sekarang ini alam yang ketiga sebenarnya yang kita tempati. Kita sebagai ruh ya, kita sebagai ruh ini alam ketiga yang kita tempati. Sebelum di alam di bumi ini, maksudnya sebelum di bumi ini kita berada di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita berada di alam namanya alam azali namanya. Alam azali itu alam di mana kita berupa ruh saja tanpa raga. Jadi kita belum punya raga saat itu, kita hanya ruh saja. Dan keberadaan kita di sana sebelum dikirim ke sulbi orang tua kita diabadikan oleh Allah informasinya antara lain dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 172 itu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terus kita dimasukkan ke rahim ibu kita, dan itulah pertama kali kita punya jasad. Ini yang kita pakai sampai sekarang itu. Dan jasad itu dari hasil mengumpulkan. Berarti jasad ini bukan aslinya kita, karena dari hasil mengumpulkan. Kalau roh tidak dari hasil mengumpulkan. Roh itu kalau kata Imam Al-Qurtubi usianya sama. Jadi usia roh kita dengan orang tua kita, kakek nenek moyang kita itu sama usianya. Kalau merujuk pada penjelasan Imam Al-Qurtubi ya, itu sama usianya. Roh itu usianya sama. Terus sebelum dikirim di bumi oleh Allah di casting dulu. Ayo Poncol lahir dulu, Dinar belakangan ya, nanti ketemunya di kos-kosan ya. Itu sudah di casting oleh Allah itu. Allahu Akbar. Singkat kata singkat cerita, semua itu sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo nanti siapa lahir dulu? Ayo Tis lahir dulu, nanti Saddam nyusul sebagai anaknya gitu. Pokoknya hasil casting aja itu. Dari Allah langsung yang mengcasting. Tapi jangan nanti kita pulang ketemu orang tua kita, "Mah, kita hasil casting Mama ya." Justru karena memang itu Allah yang nunjuk kita, berarti kita harus mentaati peran kita. Kalau sebagai anak ya harus hormat sama orang tua. Yang lebih itu harus sayang kepada yang lebih muda. Itu aturan mainnya begitu. Jadi terus kita masuk ke alam rahim dengan raga yang kita pakai sampai sekarang ini. Saya ulang, ini dari hasil mengumpulkan, karena ini bukan aslinya kita ini. Karena ini dari hasil mengumpulkan.
Karenanya ini bukan aslinya kita. Dari ongol-ongol, Nogosari, risolnya Budinar, enak itu risolnya Budinar. Kemarin saya dikasih risol sama Budinar, enak Bu, Masya Allah. Dari baksonya Kufia Fiu ini. Macam-macam pokoknya. Singkat kata, singkat cerita, ini hasil mengumpulkan. Dibentuk oleh Allah raga kita ini berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau orang biologi bilang 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu itu. Jadi seperti kita ini. Lahir kita ke dunia. Lebih tepatnya kita lahir ke bumi ya. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Kita lahir ke bumi, sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Sehingga mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita selanjut ke alam berikutnya, namanya alam apa? Barzakh. Jadi jangan dikira terus kemudian begitu mati selesai, tidak. Yang mati jasad itu, roh lanjut ke alam barzakh. Dari mana kita tahunya? Al-Quran yang menginformasikan. Di antaranya yaitu di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu. Allah berfirman, monggo. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh, mati kok ngomong Ustaz? Ya berarti nggak mati. Tapi kata Al-Qur'annya mati Ustaz. Ya mati raganya. Kok ngomong ruhnya? Apa kata ruh dalam Al-Quran itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Pengen balik ke dunia lagi. Untuk apa? Kata yang bersangkutan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu menyesal tidak untuk sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau nggak mampu nggak nyesel, nggak mampu kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi dia menyesal untuk sesuatu yang dia mampu tapi tidak mau. Jadi mampu tapi tidak mau, nyesel gitu. Pengen balik ke dunia lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kata Allah apa? Kalla, enggak boleh kata Allah. Enggak boleh kata Allah. Kalla, enggak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya, tapi ucapan setelah kematian atau penyesalan setelah kematian itu penyesalan yang percuma tak berguna. Percuma tak berguna. Makanya kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Kalau udah mati menyesal itu penyesalan betul. Nah, jadi itu percuma. Wa mi waraihim barzakh. Ai wara bi makna amam, dan di hadapan mereka ada barzakh. Kata Allah itu. Ila yaumi yub'atsun, hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah. Nah, makanya gini Bu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ziarah kubur itu memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Saya ulang ya, Nabi kita Muhammad SAW dan mengajarkan ini kepada para sahabat. Berarti ini tidak berlaku hanya untuk beliau tapi untuk para sahabatnya. Kalau ziarah kubur itu memperlakukan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Makanya salamnya Nabi apa? Assalamualaikum, bukan assalamu alaihim, tapi assalamu alaikum kalian. Nas'alullah lana walakum, pakai kalian. Bahkan kalau kita baca dalam Tarikh Ibnu Hisham ketika Fathu Mekah, semua sahabat kembali ke dalamnya masing-masing kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada orang-orang Ansar, sahabat-sahabat Ansar radhiyallahu anhum, buatkan kemah di makam Khadijah di Ma'lah. Dan selama kurang lebih 19 hari Nabi berkemah di situ, dan beliau hampir
setiap berada di situ, kata para sahabat kayak ngobrol dengan Siti Khadijah. Sadaqti ya Khadijah, sadaqti, kamu benar wahai Khadijah. Kamu dulu berkata begini, sekarang betul begini. Dulu kamu berkata begitu, sekarang betul begitu. Kayak orang ngobrol aja. Maka di dalam Islam, kalau kita di antara adab ziarah kubur adalah memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Karena walaupun raganya sudah mati, tapi rohnya tidak mati. Walaupun kuburan dan alam kubur itu berbeda, tapi masih ada hubungannya, kata para ulama. Dalil yang paling sahih tentang ini adalah hadis Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau, ini hadisnya Bukhari Muslim, ketika beliau dalam perjalanan Isra sebelum sampai di Masjidil Aqsa, sebelum Mi'raj, beliau berhenti ziarah sejenak di makam Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi, dan aku melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Aku melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Tapi nanti begitu Mi'raj, Nabi ketemu lagi sama Nabi Musa. Di mana? Di langit ke-6 dan atau langit ke-7. Ada dua riwayat, di langit ke-6 dan di langit, ada yang mengatakan di langit ke-7. Berarti di bumi, di kuburannya itu beliau ketemu Nabi Musa, di langit ke-6 dan ke-7 ketemu Nabi Musa. Berarti antara kuburan dan alam kubur itu ada hubungannya, tidak putus sama sekali. Makanya ada syariat ziarah kubur. Dan bukan takhayul, bukan hurafat kalau kita seperti orang bicara dengan ahli kubur itu. Karena Nabi yang mengajarkan itu dan Nabi mencontohkan hal itu. Salamnya saja assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Doanya saja nas'alullah lana walakumul afiyah, pakai kum kalian. Walaupun ada redaksi pakai mereka. Misalnya kita doa di kuburan orang tua kita, Allahumma fir lahum warham, boleh tidak apa-apa. Cuman tidak salah juga kalau assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, niki kula dugi mugi panjenengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Semoga Bapak kalian Ibu, saya doakan semoga dirahmati oleh Allah, dilapangkan kubur panjenengan gitu. Ya, pakai bahasa kita kayak orang ngobrol aja. Boleh, sunnah. Dan itu bukan bid'ah, bukan hurufat. Karena ada ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, dan ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, dan itu diajarkan kepada para sahabat. Berarti itu tidak hanya khusus untuk beliau saja. Itu seperti itu. Kalau Anda bertanya, apakah mereka bisa mendengar, Ustaz? Pertanyaan itu dalam hadis Bukhari pernah ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nanya siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Emang mereka bisa mendengar ya Rasulullah? Bahkan orang yang sudah mati itu penglihatan dan pendengarannya lebih tajam daripada penglihatan dan pendengarannya orang yang masih hidup. Hadisnya Bukhari. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia seorang muslim malah salam kita dijawab. Cuman kita nggak mau dengar jawaban salamnya. Kalau dengar Allahu akbar. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, saya ini biasa lewat di sebuah pemakaman, saya dengar orang baca Al-Quran di dalam kubur itu saya sudah biasa, kata beliau. Kata Ibnu Taimiyah ini. Oh kita kok gak dengar Ustaz? Kuping kita yang gak dengar. Kalau pakai karomah dengan izin Allah yang mungkin terdengar. Tadi kayak Nabi Musa itu sholat Nabi Musa bukan sebagai kewajiban ya, tapi sebagai kesenangan. Karena kebiasaan baik kita di dunia itu akan terbawa sampai ke akhirat biasanya. Saya ulang ya, kebiasaan baik kita di dunia itu akan terbawa sampai ke akhirat. Nah, Nabi Musa itu dikenal Nabi yang kalau sholat itu senang berlama-lama. Sebagian para sependek yang saya pernah baca atau saya pernah ngaji Qisasul Anbiya Ibnu Katsir itu, Aukamakal Nabi Musa itu punya kebiasaan kalau mau sholat itu keliling kampung. Ayo siapa yang mau doa, yang mau titip doa, saya mau sholat. Ayo siapa yang mau titip doa, aku mau sholat. Siapa yang mau titip doa, aku mau sholat. Apa kata Nabi Musa? Agar saya punya alasan ngobrol lebih lama dengan Allah. Jadi semakin banyak yang nitip, beliau semakin senang. Karena ada kesempatan beliau untuk lebih lama bicara dengan Allah. Jadi itu Nabi Musa. Dan Nabi Musa gak bawa catatan.
kerpean enggak. Kalau kita kan di titipan haji itu kerpeannya banyak. Nabi Musa itu sangat cerdas. Nabi itu cerdas dengan tidak gampang lupa. Itu para nabi. Allah itu diantaranya. Nah makanya sekarang kebiasaan kita apa gitu aja. Nah, kalau kebiasaan kita itu sholat, ya insya Allah nanti di akhirat seneng sholat. Ya itu kalau dan sujud itu nggak ada di neraka, adanya di surga. Kalau kita dikit-dikit, alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum. Kalau kita senang begitu kebiasaan kita, itu akan kebiasaan itu akan terbawa sampai ke surga. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10 itu. Surah Yunus, surah ke-10 ayat 10. Kebiasaan di surga itu diantaranya apa di surga ini? Kata Allah, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi ahli surga itu kebiasaannya dikit-dikit subhanallah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kalau kebiasaan kita begitu insya Allah terbawa sampai ke surga. Itu di surah Yunus ayat 10 itu kebiasaan dari surga di surga. Karena di dunia kebiasaannya ya begitu gitu. Nah, sementara kalau dikit-dikit ada ya aduh gitu. Mengeluh terus gitu. Jadi kemana-mana itu kalau cerita judulnya beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir pokoknya. Lah kalau begitu kebiasaannya, ngerinya keterusan sampai di akhirat. Lah ada adu itu nggak ada di surga, adanya di neraka itu. Bapak Ibu kalau baca di Al-Quran, ahli neraka itu ngomongnya apa? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Aduh. Ustadz, apa tidak boleh kita mengeluh? Boleh kata para ulama, sebatas untuk menyadarkan betapa kita ini hamba yang lemah, yang selalu butuh pertolongan Allah. Jadi kalau tanya apakah boleh kita mengeluh, jawabannya boleh sebatas untuk menyadarkan betapa kita ini lemah, yang selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami nggih? Insyaallah nggih. Nah, itu diantaranya. Terus dari barzah nanti lanjut kiamat. Setelah kiamat ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan ada proses mahsyar. Di mahsyar ada pembagian rapot. Nanti setelah bagian rapot ada hisab, ada mizan, ada sirat, terakhir surga neraka. Semoga untuk kita surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Jadi perjalanan roh itu panjang dan dia tidak mati. Yang masuk neraka Ustaz, yang masuk neraka juga nggak mati. Kalau bahasa Al-Qur'annya la yamutu fiha wala yahya. Jadi sudahlah dianggap mati nggak mati, dianggap hidup juga nggak hidup. La yamutu fiha wala yahya. Kalau orang Jawa Timur sering guyonannya, tapi ini guyonan yang bermutu menurut saya. Orang ahli neraka itu la yamutu fiha wala yahya. Sudahlah nggak bermutu, kakean gaya itu orang. Kan betul Bang, sudahlah nggak bermutu hidupnya, wis kakean gaya. Sampai kalau di Jawa Timur itu ada guyonan teman-teman dulu itu. Sandalnya le gaya, kelambinya le gaya, topinya le gaya gitu. Nyile itu pinjem, baju udah pinjem aja gaya, sendal pinjem aja gaya. Guyonannya arek Jawa Timur. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Kata al-muhyi hanya ditemukan 2 kali dalam Al-Quran, yaitu di Al-Quran surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 50. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ada lahan yang tadinya kering kerontang karena musim kemarau. Begitu hujan turun,
Allah tumbuhkan aneka tumbuh-tumbuhan dari tanah yang tadinya mati itu. Nah, dalam hadis Sahih Muslim, proses kebangkitan itu mirip itu. Urutannya itu kan kiamat ya, hancur semuanya matilah. Sebelum Allah bangkitkan, Allah turunkan hujan dalam hadis Sahih Muslim. Yang hujan itu mirip air mani. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi hujan itu mirip apa? Air mani. Setelah sekian waktu Allah turunkan hujan itu, baru proses kebangkitan dimulai. Dan setiap kita akan dibangkitkan di bumi di mana kita ditanam. Jadi kalau kita dimakamkan di Bekasi, nanti bangkitnya di Bekasi sini. Dan itu dibangkitkan dari bagian terkecil tulang ekor. Karena sudah konon wallah sependek yang saya ketahui, ada sudah orang berusaha menghancurkan bagian terkecil dari tulang ekor yang satu itu dengan cara dibakar pakai bahan kimia macam-macam, nggak bisa. Itu. Dan ini nanti dari tulang ekor itu tumbuh badan kita yang baru. Hanya gini, kalau badan kita yang sekarang ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau badan kita yang baru nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Kalau bahasa Al-Qur'annya di Az-Zalzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Kata tunggalnya syatta artinya macam-macam. Kata tunggalnya syatta itu artinya macam-macam. Ashtata artinya macam, banyak macamnya. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan akibat dari perbuatan mereka. Maka nanti ada yang dilahirkan dalam keadaan bercahaya, sumringah, sumeh. Kalau bahasa Al-Qur'annya wujuhu yauma idzin na'imah, sumringah, sempurna. Semoga kita termasuk yang ini ya, amin insyaallah. Tapi ada yang lahir lecet, kumel, tertunduk, malu, bahkan cacat. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Macam-macam, kembali pada amalnya masing-masing. Bahkan ini sering saya sampaikan di sini, ada satu kejadian di mahsyar nanti itu pasca yaumul ba'ats yang Allah abadikan informasinya itu di surah Toha ayat 124, 125, 126 itu. Itu ada kejadian orang yang berkata begini, ya Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring aku ke surga dalam keadaan buta, padahal tadinya aku melek loh ya Allah. Kenapa? Oh tadi aku melek, sekarang buta, kata dia gitu. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Jadi kalau bahasa sederhananya, Allah itu murka saja, bahasanya masih halus. Jadi tadinya dia melek, sekarang jadi buta. Kata Allah, Pak, sebagaimana dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Itu Allah murka, tapi bahasanya halus. Kalau diterjemah versi Jawa Timur, kira-kira gini terjemahnya. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya. Sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka sekarang matamu dibutakan. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Kalau bahasa Jawa Timurnya kira-kira gitu. Cuman Allah itu murka saja, bahasanya halus. Itulah Al-Halim, santunnya Allah. Tapi justru murka dalam keadaan dengan bahasa yang halus itu medeni. Pak, sini. Nggih, Bu. Bapak, saya pecat ya. Medeni. Kapan, Bu? Sekarang. Udah, mari. Itu medeni itu. Pun balik. Ya, jadi sebagaimana bumi yang dilihat ada hujan baru tumbuh, nanti begitu gambarannya itu. Kalau di surah yang lain di Al-Mu'minun itu terkait dengan proses penciptaan manusia itu, begitulah Allah nanti membangkitkan, atau dengan kata lain lebih mudah lagi Allah untuk membangkitkan, karena gini, untuk membantah sebagian orang-orang yang ingkar dengan mengatakan
Ya mati ya habis, sudah selesai. Masa mati hidup lagi? Tidak mungkin ya. Bagaimana ceritanya mati bisa hidup lagi? Allah mengingatkan proses kejadian. Akhirnya Allah mengingatkan manusia itu dengan proses kejadiannya. Ini sering saya sampaikan ya barangkali. Nun sewu. Nun sewu Pak Ponco lahir tahun pinter Pak jangan Pak. 64. Berarti tahun 62 di mana Pak Ponco? Tahun 62 Pak Ponco masih di sawah Pak, berupa padi. Masih di kali berupa ikan, masih di pekarangan berupa sayur-sayuran atau ayam, entok dan macam-macam niku. Setelah itu padinya dipanen, sebelum dimasak dijemur dulu, digiling dulu, dimasak dulu. Sayurnya gitu direbus dulu, ada yang dikukus, ada yang dioseng-oseng, macam-macam sayurnya. Artinya dimatikan dulu. Ayamnya dipotong dulu, digoreng, setelah itu ada yang dibakar, ada yang masih dikeprek lagi misalnya. Ya, semua dimatikan, ikannya juga gitu, semua dimatikan, sayuran, semua dimatikan semua. Begitu dimatikan dikonsumsi oleh kedua orang tua beliau. Dengan izin Allah menjadi makhluk yang berbeda, pada ayah sel sperma, pada ibu ovum. Terus dengan izin Allah dalam sebuah pertempuran yang dahsyat penuh kemesraan, bertemulah dua makhluk itu. Dan jadilah yang semoga Allah muliakan Pak Ponco ini. Amin Allahumma amin. Artinya apa? Jadi kalau ditanya Pak Ponco itu ya dari padi, dari toge, dari jengkol, jengkol nah pete. Dari ongol-ongol dan macam-macam. Artinya apa? Singkat kata singkat cerita, kita ini dari sesuatu yang tadi berserakan. Belum ada informasi DNA dan RNA-nya belum ada. Terus Allah himpun menjadi makhluk seperti kita, terus kita mati. Dan kita ini sudah ada informasi genetikanya kan, sudah ada informasi apa DNA dan RNA-nya apa jenenge bahasa orang-orang biologi itu. Kira-kira membangkitkannya itu kalau bahasa kita lebih mudah apa lebih mudah? Walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah. Itu sederhananya gitu. Allah mau menjelaskan sebagaimana dulu dari sesuatu yang berserakan saja bisa Allah bentuk seperti kamu, apalagi sudah ada informasinya, membangkitkannya lebih mudah lagi dengan izin Allah. Itu walaupun bagi Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Allah ngajak berpikir orang-orang yang tidak mau percaya kepada hari kebangkitan, bahwa ya sebagaimana yang kamu lihat, nanti sebegitulah Allah akan membangkitkan. Bahkan di sebuah tanah yang tadinya mati, itu begitu ada hujan, yang tumbuh tidak hanya tumbuhan, bahkan ikan pun tiba-tiba bermunculan. Itu baik ikan yang gede maupun ikan yang kecil. Kalau yang kecil biasanya dari telur-telurnya sudah dibuai tapi tidak sempat menetes gara-gara kemarau itu, terus begitu kena air dia menetes kembali. Kata guru biologi saya. Oh, lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita itu Allah sebagai Al-Muhyi. Kalau di Fusilat yang kedua, itu yang pertama tadi. Kalau di Fusilat, ayat Fusilat itu surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 39. Allah berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta. Innahu ala kulli syai'in qadir." Dan di antara di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 39. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah bahwa kamu melihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sungguhnya Tuhan, Allah maksudnya, yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu diantara informasi tentang Allah sebagai Al-Muhyi, di mana Allah berkuasa menghidupkan yang sudah mati. Sebagai Al-Muhyi, Allah yang menganugerahkan hidup bagi makhluk hidup dengan aneka tingkat hidup. Allah yang menghidupkan tanah dengan curahan air. Allah yang menghidupkan jiwa orang-orang yang taat dengan kesaksian wujud dan kekuasaannya, serta menghidupkan hati dengan semangat cinta, kasih sayang dan rahmat.
Allah yang menganugerahkan kualitas hidup yang sempurna bagi yang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 97, Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kalau bahasa sederhananya gini, kalau kata para ulama, nahnu abnaul ayyam. Kita ini, kata para ulama, anak-anaknya hari. Hari-hari itu kita isi dengan apa? Kalau hari-hari itu kita isi dengan aneka kemuliaan, cepat atau lambat kita pasti akan mulia. Baik di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Tapi kalau hari-hari kita isi dengan kehinaan, cepat atau lambat pasti terhina dia. Baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita melihat ada orang-orang yang berbuat hina, dia sedang menabung kehinaan untuk dirinya sendiri sebenarnya. Dan siapapun orang yang hari ini berbuat sesuatu yang memuliakannya, cepat atau lambat dia akan dimuliakan oleh Allah. Hanya soal waktu kalau bahasa kita. Walaupun bagi Allah waktu bukan soal. Maka kita ini nahnu abnaul ayyam. Sehingga ada ulama yang mengatakan, kalau kita ingin tahu bagaimana masa depan kita, lihat hari ini. Karena masa depan kita sedang kita bangun di hari ini. Kalau kita ingin tahu bagaimana masa depan kita, lihat hari ini. Masa depan bagi seorang muslim, masa depan itu mana? Ya akhirat itu. Masa depan itu bukan hari tua, bukan. Masa depan itu ya akhirat itu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan kita panen nanti di masa yang akan datang. Ya sebenarnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang pasti di akhirat itu insya Allah. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau ingin tahu masa depan kita, lihat hari ini kita ngapain. Orang mungkin tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sistem Allah berlaku, namanya sunnatullah. Maka orang-orang yang asyik, pakai qaf ya, dalam kebaikan-kebaikan sebagaimana ayat ini, dia akan dimuliakan oleh Allah. Tapi mereka yang asyik dalam kemaksiatan, kehinaan-kehinaan, cepat atau lambat pasti dia akan terhina. Baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti. Itu sebab. Makanya sekarang pertanyaannya, kita menabung apa? Menabung kemuliaan atau menabung kehinaan? Monggo tanya. Ini kita semua belajar. Karena yang ngomong juga masih belajar ini. Kita semua belajar. Dan ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Inilah indahnya Islam. Bahwa kemuliaan tidak diukur dari jenis kelamin. Mau laki, mau perempuan, kalau dia mau beramal saleh, beriman dengan benar-benar, dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Itu seperti itu. Karena dalam Islam kemuliaan diukur dari takwa kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena semua kita ini sebenarnya punya hak mulia. Semua kita ini punya hak mulia. Kalau kita bicara terah keturunan kita, pertama Nabi Adam alaihissalam. Berarti mengalir di darah kita semua pasti itu darahnya Nabi Adam. Yang kedua Nabi Sis. Nabi Sis ini putranya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Sis alaihissalam. Putranya Nabi Adam itu tidak ada yang melanjutkan keturunan kecuali Nabi Sis. Jadi nggak usah khawatir, kita bukan keturunan Kan'an, Pak. Bukan keturunan siapa? Qabil. Karena kadang orang nanya, jangan kita keturunan Qabil, enggak. Qabil tidak melanjutkan keturunan. Dalam Qisasul Anbiya Ibnu Katsir sebutkan yang melanjutkan keturunan dari Nabi Adam hanya Nabi Sis. Jadi darah kita ini Pak pasti mengalir darahnya Nabi Sis, Pak. Pasti itu. Yang ketiga Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu semua orang yang kafir mati. Yang tersisa hanya orang yang beriman. Jadi kita bukan keturunan Kan'an, tenang aja, Pak. Kita keturunan Nabi Nuh pasti dan dari keturunan orang-orang yang beriman. Jadi yang pasti mengalir di darah kita itu darahnya Nabi Adam alaihissalam, darahnya Nabi Nuh, darahnya Nabi Syis alaihissalam, dan darahnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata para ulama? Seolah-olah ulama mengatakan, seolah-olah
dari informasi itu ingin dikatakan bahwa setiap kita punya jatah mulia sebenarnya. Karena mengalir di darah kita ini darah orang-orang yang mulia, yaitu darah Nabi Adam alaihissalam, darah Nabi Syis alaihissalam, dan darah Nabi Nuh. Ini saya baca dalam Kisah Sul Anbiya Ibnu Katsir ya. Itu seperti itu. Ini tidak untuk sombong, tidak untuk bangga-banggaan keturunan Nabi Adam loh ya. Tapi lebih kepada semua orang punya potensi mulia karena di dalam darah mereka mengalir darah orang-orang yang mulia. Nah, makanya Quran membahasakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal kita mau gali potensi yang mana, mau takwa atau fujur. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Nggih, Ibu dulu nggih. Monggo Bu, monggo. Silakan Ibu. Monggo Bu. Yang dari Pekayon jauh ya. Loh, Bu Rita dulu apa Ibu sana dulu? Bu Nurul dulu, monggo Bu Nurul dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pak Ustadz, Nggih. tadi kan mengenai yang telah meninggal, Nggih. yang sudah berada di alam kubur, Nggih. orang tua saya, dan hanya sekali diciptakan dan tetap itu tetap ada, hanya bedanya di alam kubur dan alam bumi ini. Apakah Bapak dan Ibu saya itu tahu kegiatan saya setiap harinya, atau hanya di alam di kubur saja? Apakah dia juga jalan-jalan melihat anaknya? Maaf ya Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Ya. Jadi kan kadang saya suka ngobrol sama ibu saya. Saya tidak, ya itu maksud saya, apakah dia juga tahu gitu melihat anaknya sedang beraktivitas? Karena dulu saya juga pernah mengecewakan ibu. Kedua, Pak Ustadz tadi bilang kita itu ada dilahirkan dari kayak keturunan Nabi Syed ya, putranya Nabi Adam. Insya Allah kita semua yang di sini termasuk ada yang diturunkan. Bagaimana sendiri dengan orang Israel? Apakah dia juga keturunan Nabi Syed juga? Ya. Itu saja Pak Ustaz. Baik. Yang pertama, kalau merujuk pada informasi-informasi yang ada, bahwa beliau itu secara prinsip dulu ya, secara prinsip ruh itu tertawan di alam barzah. Walaupun nanti ada ruh-ruh tertentu yang dengan izin Allah diberi izin untuk seluasa bertebangan ke sana kemari. Tapi bukan sebagai wewe gombel, bukan sebagai mak lampir, bukan. Tapi memang ada ruh-ruh tertentu yang oleh Allah diizinkan untuk bertebangan ke sana kemari. Tapi ini khusus. Tapi secara prinsip dulu ya, mereka tertawan di alam barzah. Alam barzah itu bertingkat, Bu. Ada namanya iliyin, ada sijin. Kalau sijin itu orang-orang yang durhaka, kalau iliyin itu orang-orang yang baik. Itu bertingkat. Sebagaimana ketika Nabi Mi'raj, Nabi bertemu dengan hamba-hamba Allah yang soleh dari para nabi dan rasul itu di langit-langit yang bertingkat-tingkat yang berbeda-beda. Nah, dalam perjalanan menuju ke langit itu juga ada ruh-ruh yang juga dengan tingkatan yang berbeda-beda. Nah, berarti iliyin itu bertingkat juga ternyata. Jadi tidak satu tingkat, tergantung dari kualitas pribadi masing-masing. Saya ulang Bu, secara prinsip tertawan di alam barzah, walaupun nanti saya ulang ada beberapa ruh tertentu yang dengan izin Allah diberi izin untuk berterbang ke sana kemari. Nanti kalau mau detailnya silakan baca tafsir surah Ali Imran ayat 169 sampai 171 tentang orang yang mati syahid itu. Itu diantaranya. Nah, itu yang pertama dulu Bu ya. Nah, secara prinsip juga di alam barzah itu ahli rahmah, orang yang dirahmati dengan yang diadab itu terpisah. Nah, yang sama-sama dirahmati itu saling mengunjungi. Makanya kalau Ibu baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu ada bab tentang ruh di alam barzah, itu ahli kubur di alam kubur itu saling mengunjungi. Mereka saling beranjang sana. Karena mereka membentuk koloni atau komunitas ahlur rahmah. Nah, disitulah mereka nanti tahu informasi tentang informasi yang paling update
di bumi. Dari siapa? Dari orang yang baru meninggal. Hadisnya dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi riwayat Ibnu Mubarak. Hadisnya hasan, kalau kata Syekh Albani malah hadisnya sahih. Kalau ada orang meninggal, Bu, kalau ada orang meninggal, itu yang lain pada nanya, bagaimana kabar si fulan, si fulan. Kira-kira orang tua ibu gitu nanya, bagaimana kabarnya Nurul? Oh, rajin ngaji sekarang di UBK. Itu dalam hadis itu bener loh. Dalam hadis itu orang tua ibu insya Allah semoga termasuk yang seneng. Sopon, wah alhamdulillah, nah aku dulu yang roto-roto itu akhirnya tobat dah. Misalnya. Itu seneng itu bu ibunya ibu itu seneng. Terus didoakan. Dalam hadis itu dikatakan, ya Allah sempurnakan nikmat pada anakku, pada keluargaku. Hadisnya hasan atau sahih itu hadisnya. Ibnu Mubarak. Kalau maaf ya, kalau diberitakan anaknya duablek, wah anakmu saya ingin duablek ya. Misalnya gitu ya, naudzubillah ya. Maka orang tuanya sedih. Terus didoakan juga, ya Allah jangan matikan anak hamba sebelum engkau kembalikan dia ke jalanmu. Ya Allah kembalikan dia ke jalanmu. Dimintakan tobat. Saya ulang, akamakal hadisnya hasan atau sahih. Ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu. Jadi mereka update terus informasi dunia, bumi, termasuk perang Iran melawan itu update terus beritanya itu. Itu orang-orang Barzah itu update beritanya. Dari siapa? Dari orang-orang yang baru meninggal. Ini tapi ahlu rahmah. Itu dulu ibu ya informasinya satu. Nah, ketika ibu ziarah, itu yang diziarahi itu mengenali siapa yang datang. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, terutama kalau ziarahnya hari Jumat sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya dalam kitab At-Tadhkir. Kalau kita ziarah kubur di hari Jumat sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Itu dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi ada riwayat yang mengatakan itu ahli kubur mengenali siapa yang datang. Tapi secara umum dalilnya kalau kita datang mereka mengenali. Mana dalil umumnya? Kalau tadi kan di Badar Nabi menyapa Abu Jahal CS yang dikubur dalam satu lubang di Badar itu. Nabi bertanya, padahal ini orang kafir padahal. Apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan buat kalian? Yaitu adab maksudnya. Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, emang mereka dengar? Bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian yang masih hidup. Padahal itu kafir, apalagi yang ahli rahmah. Makanya, tadi saya ulang, Nabi itu kalau ziarah kubur, memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir. Maka kalau ibu datang ke kubur ibunda ibu, mengatakan, maaf ma ya, dulu aku pernah nawakal ya ma, tapi aku sekarang insya Allah udah solihah ma, tak tunggak nama ya, semoga mama apa. Itu bukan takhayul, bukan hurafat itu. Makanya non sewu kalau kiai-kiai dulu itu kalau ada orang datang, kiai saya kok banyak masalah, ziarah kubur orang tuamu, doakan orang tuamu, tobat minta ampun sama Allah. Itu sering kalau kiai-kiai kampung ziarah ke orang tua sana, minta doa yang penting doakan orang tua dan macam-macam. Itu bukan takhayul, bukan hurafat itu. Itu seperti itu. Jadi orang tua ibu itu insya Allah bisa mengenal itu. Tapi Ustaz saya pernah dengar ceramah, ada Ustaz mengatakan tidak demikian. Harus saya akui, dalam hal ini ulama beda pendapat. Bagi yang tidak sepakat dengan yang saya katakan tadi itu, ulama juga yang berpendapat berdalil pada firman Allah yang mengatakan bahwa orang yang sudah engkau wahai Nabi tidak bisa membuat orang yang mati itu mendengar. Nah, tapi kata Imam Al-Qurtubi ketika mengomentari pendapat itu, beliau mengatakan ayat itu tidak untuk orang mati yang tidak bisa mendengar, bukan. Ayat itu untuk menggambarkan hati yang sudah mati. Seperti orang yang mati di mana jasadnya tidak lagi bisa mendengar maksudnya. Bukan ruh itu. Kalau ruh tetap dalilnya sahih tadi itu atau hasan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bangsa Israel keturunan Nabi Ibrahim. Tidak hanya keturunan Nabi yang tiga itu, bahkan keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ishak alaihissalam, Bani Israel itu pernah Allah muliakan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain saat itu. Sampai datanglah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah katakan, ketika Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya itu. Nah, jadi dan jangan salah, Bani Israel itu yang muslim juga banyak, jangan salah. Sahabat Nabi yang muslim dari Bani Israel itu diantara Abdullah bin Salam. Itu tokoh Bani Israel masuk Islam. Istri Nabi Sofia radhiyallahu itu Bani Israel juga.
sak keluarga masuk Islam semua itu. Jadi Muslim Bani Israil itu juga banyak, jangan salah. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah ke Masjidil Aqsa. Insya Allah ada jamaah pernah ke Masjidil Aqsa itu ngobrol sama orang Israel, orang Bani Israel sana. Dia bilang, saya Muslim, saya saudara Anda. Saya Muslim, saya saudara Anda. Itu ada yang begitu itu. Bahkan saya pernah posting di Facebook tentang komunitas Muslim di Tel Aviv itu. Itu di masjidnya, itu imam masjidnya itu orang Bani Israel lulusan S3 Madinah di bidang hadis. Itu sama Facebook diblokir, enggak boleh tayang sama Facebook. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada waktu Pak Ustaz. Oke, monggo. Tutis mau olahraga apa enggak? Monggo buan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Pak Ustaz. Oke, Bu. Pak Ustaz, mohon penjelasan apa bedanya ruh, nyawa, dan jiwa atau nafsu. Perbedaannya apa Pak Ustaz? Satu lagi Pak Ustaz, yang tadi penjelasan Pak Ustaz itu kalau saya lihat di surat Fatir ayat 22 itu disebutkan dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Bagus. Juga mengenai ruh ya Pak Ustaz, yang surat Az-Zumar itu 42, Allah menahan nyawa seseorang pada saat tidur dan mengembalikannya lagi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang apa lupa saya, mohon maaf. Kalau gini ya, betul. Ulama berbeda pendapat ya. Cuman kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan an-nafas dan ruh itu sama saja. Ar-ruh dan an-nafas kalau kata Imam Al-Qurtubi itu sama saja. Tapi nanti ada ulama yang memang berbeda. Saya itu termasuk yang kurang suka pembahasan yang jelimet itu. Karena saya punya prinsip gini, Quran punya informasi kepada kita bahwa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu wahai Nabi tentang ruh. Nah, terus kata Allah, quli ruh min amri rabbi, katakan wahai Nabi, ruh itu urusan Tuhanku. Kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maka saya termasuk yang kurang suka dengan pembahasan yang terlalu jelimet tentang ruh. Saya fokus pada gini aja. Allah tidak ngasih tahu, berarti nggak penting itu aja. Yang penting itu berarti apa? Perintah Allah terkait dengan ruh. Apa perintah Allah terkait dengan ruh? Allah itu bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Udah, kita fokus saja pembenahan diri, pembersihan jiwa, pembersihan ruh, pembersihan jiwa itu tazkiyatun nafas lah kalau bahasa kita. Itu kita fokus itu aja. Gak usah terlalu fokus tentang detil ruh dan jiwa itu penjelasan jelimet, ruwet itu. Saya terus terang saya pribadi kurang suka. Walaupun ada penjelasan itu, bukan apa-apa. Saya kok mumet dewe kalau baca itu. Akhirnya saya gini, tak sambil kesimpulan, Allah nggak ngasih tahu berarti nggak penting itu aja. Kalau Allah ngasih tahu pasti penting. Fokusnya pada perintah Allah terkait ruh. Apa? Disuruh tazkiyatun nafas. Sibuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Sebagaimana jasad dibersihkan, hati juga harus dibersihkan dan diberi makan. Fokus kita ke situ aja. Mungkin pertanyaan saya lebih mengerucut begini Pak Ustaz. Gimana Bu? Ruh manusia apakah sama dengan nyawa yang diberikan makhluk lain seperti binatang, pohon-pohonan, itu maksudnya Ustaz. Mengerucutnya ke situ. Kalau ditanya sama atau tidak tentu berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena ruh itu kalau pada manusia kan nanti dikenai beban taklif. Ada beban kewajiban gitu, sebagaimana pada bangsa jin. Nah, demikian juga ketika kita bicara pohon, binatang, itu ruhnya nanti, karena ending cerita dari semua makhluk itu berbeda. Kita tahu pada binatang nantinya Allah katakan ya laitani kuntu turaba itu loh. Nah, jadi bagaimana kemudian mereka berujung pada menjadi tanah dan habis. Sementara manusia lanjut ke surga atau ke neraka itu. Nah, jadi ada cerita yang selesai kalau untuk ruh binatang dan selain manusia dan jin lah itu. Malaikat pun juga beda dengan kita kan potensi ruhnya. Jadi ruh malaikat, ruh jin, ruh manusia. Kalau secara prinsip ruh jin dan manusia itu sama-sama dikenai beban taklif. Nah, sementara kalau binatang tidak. Kalau mau lebih detailnya lagi, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu deh. Ngaten nggih Bu Rita nggih. Nah, kalau mengenai ayat 22 surah Fatir itu,
saya sampaikan tadi, harus saya akui ulama berbeda pendapat. Di antara ulama yang berpendapat bahwa orang yang sudah mati tidak bisa mendengar yang masih hidup, terus kemudian tidak tahu berita tentang orang yang masih hidup dan macam-macam, itu di antara dalil yang dipakai ayat ini memang. Bahwa dalam ayat ini dikatakan bahwa engkau Allah tidak membuat Allah dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Saya ulang ya, ayat ini memang dipakai memang. Termasuk yang pakai ayat ini siapa? Yang pakai ayat ini Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Siti Aisyah itu termasuk yang berpendapat kalau kita ziarah kubur, ahli kubur itu tidak bisa melihat kita. Itu pendapat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berdalil pakai ayat ini. Nah, saya mau terangkan, berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, lihat apa kata Imam Al-Qurtubi. Nanti kita lihat penjelasannya. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini bukan dalil bahwa ruh tidak bisa mengakses yang masih hidup. Karena tadi ada hadis-hadis yang menjelaskan hal itu. Tapi ayat ini menerangkan tentang matinya hati. Sebagaimana jasad yang berada di kubur, jasad ya bukan ruh, yang di kubur itu tidak bisa mendengarkan orang yang masih hidup. Tapi itu ngomong jasad, bukan ngomong roh. Kalau roh dalilnya tadi beda. Nah, satu dulu ya. Yang kedua, menarik, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ketika ziarah kubur, saat itu di Raudhah ada suaminya Nabi kita Muhammad SAW dan ada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu buka cadar beliau. Begitu ada Sayyidina Umar, tutup cadar. Ditanya oleh yang menyertai beliau, ya Ummul Mukminin, kenapa panjenengan kok pakai cadar? Biasanya dibuka cadarnya. Apa kata Siti Aisyah? Aku malu di sini ada Umar. Kata para ulama, tanpa disadari Siti Aisyah sebenarnya mengakui bahwa yang diziarah itu melihat yang diziarahi. Yang menziarahi itu dilihat oleh yang diziarahi. Itu kata para ulama. Tapi harus saya akui Bu Rita, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Harus saya akui. Di antara para ulama, para ustadz beda pendapat. Ini kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai. Ya. Jadi memang harus saya akui ya, ini ulama berbeda pendapat ini. Wallahu a'lam bishawab. Cuman saya, kalau Anda nanya saya ngajar kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, saya termasuk yang ikut pada pendapat dalam hadis Sahih Bukhari tadi. Dia dalam hadis Sahih Bukhari Ibnu Mubarak yang hadisnya sahih, hadisnya hasan. Dan saya tidak membenturkan dengan ayat ini karena ayat ini pemahamannya adalah maksudnya untuk jasad yang di dalam kuburan itu, bukan ruh yang di alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu Rita nggih. Mohon sebelum tutup doa, mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, saya mohon waktunya sebentar ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini masih bulan Syawal, karena saya kemarin tidak sholat Idul Fitri di sini, tentunya banyak kesalahan dari saya karena kehidupan saya di sini ketemu dengan Bapak Ibu semua. Makanya pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, mohon dihalalkan rezeki Bapak Ibu yang telah diberikan kepada saya, semoga barokah. Yang ketiga, mohon doa restunya karena besok tanggal 21 April saya dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat walafiat. Dan untuk saya mohon doanya semoga dimudahkan dan dilancarkan segalanya. Cukup, silakan tutup. Dari jenengan, itu jenengan maksudnya. Oh, ya. jenengan. Oh, saya kira baca pesan dari siapa? Oke. Semoga kita doakan beliau ini lancar, mudah dan barokah serta mabrur. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad was-samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz pencerahannya dan doanya. Semoga Allah kabulkan doa kita semua. Nanti sudah sholat suruh sarapan pagi disediakan oleh Ibu Hajah ini.